Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 43, seperti barang yang dijual. Saya mau mandi, bisa siapkan air untuk saya? Tanya Mondi. Bersamaan dengan pertanyaan Mondi, Ayu keluar sehingga gadis itu bisa mendengar ucapan Mondi. Ayu mendengus kesal, ia pun berlalu begitu saja. Tadi ia menawari, namun Mondi malah menolak dan memilih Aira yang menyiapkannya. Aku akan siapkan, Om mau makan dulu atau gimana? Tanya Aira memastikan. Saya mau mandi dulu. Jawab Mondi singkat. Aira manggut-manggut. Ia pun segera pergi ke dapur untuk memasak air agar Mondi bisa mandi air hangat. Aira takut Mondi tidak bisa menahan suhu air yang begitu dingin. Jelas ia masih ingat jika di apartemen selalu mandi air hangat. Aira, di mana nak Mondi? Tanya bapak Aira. Di depan, dia mau mandi dulu sebelum makan, Pak. Jawab Aira tanpa menatap ayahnya. Ayu mengerem kesal. Kenapa harus kamu sih, Ai? Tadi aku menawarinya, tapi dia menolak. Kesal Ayu. Air terkejut. Maaf, Mbak, tapi aku nggak tahu. Balas Aira. Ibu Aira menatap putri sulungnya. Nggak apa-apa, Ai. Itu berarti Nak Mondi nggak mau memperbudak kamu. Mungkin dia sudah biasa menyuruh Aira sebagai pelayannya. Kata ibu Aira dengan nada mengejek. Aira yang mendengar berusaha untuk tidak peduli. Dia malas menimpali ucapan ibunya. Ayu tersenyum culas. Ia merasa senang mendengar ucapan ibunya yang menyamakan Aira dengan pelayan. Iya ya, Bu, bisa jadi, dia maunya sama pelayannya yang biasa. Nggak mau sama aku yang nggak pantas jadi pembantu. Timpal Ayu dengan bangga. Iyalah, kamu kan lebih cantik. Ucap ibu Aira lagi. Aira hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia pun pergi membawa air yang sudah ia masak hingga mendidih itu untuk Mondi. Sudah diam, Aira sudah pergi, jadi makan sekarang. Ucap bapak Aira. Sementara Aira, ia mengajak Mondi ke samping rumah di mana dia dan keluarganya biasa mandi. Ai, tolong pegang jas saya. Di sini ada ponsel dan kunci mobil. Kalau hilang kamu saya penjarakan. Ucap Mondi seraya memberikan jas miliknya. Aira menelan salivanya. Om ini, bikin takut. Iya aku pegangin. Balas Aira sewot. Udah cepetan mandi. Tutur Aira sedikit ketus. Bagaimana saya bisa mandi kalau mata kamu saja melotot di depan saya? Kamu mau melihat saya polos? Tanya Mondi usil. Ih, enggak. Jawab Aira lalu buru-buru membalik badan. Agar Mondi bisa membuka pakaiannya dan memberikannya pada gadis itu. Setelah selesai membuka pakaian, Mondi pun lekas masuk ke dalam kamar mandi yang sejujurnya sederhana tapi nyaman. Hanya saya Mondi takut pakaiannya itu jatuh dan akan kotor. Om Mondi nggak punya baju ganti, kayaknya aku harus pinjam punya bapak. Gumam Aira kemudian melangkah pergi meninggalkan Mondi begitu saja.
Airnya habis. Apa saya bisa memutar kerannya? Tanya Mondi dengan mata terpejam karena sedang keramas. Panggil Mondi saat Aira tidak menyahut. Aira, saya akan melemparmu ke kali jika tidak menyahut. Aira, saya. Ucapan Mondi yang hendak kembali mengancam terhenti. Sabar, Om, saya sedang mengambil pakaian Anda, bawel sekali. Cibir Aira, airnya habis. Saya boleh memutar kerannya? Tanya Mondi. Aira mengerutkan keningnya mendengar ucapan Mondi dari dalam sana. Habis, Om, bukankah saya mengisi sampai penuh tadi? Kemana semua air hangat itu? Tanya Aira. Saya meminumnya. Jawab Mondi sewot. Aira tertawa. Ia bisa membayangkan wajah Mondi yang kesal saat menjawab pertanyaan darinya barusan. Aira, tegur Mondi yang mendengar tawa gadis itu. Baiklah, nyalakan saja, kata Aira menjawab. Mondi pun segera memutar keran air agar ia bisa segera mandi. Baru saja air itu mengguyur tubuhnya, Mondi sudah menggigil. Mondi tidak kuat, ia buru-buru meminta handuk pada Aira. Om, ini handuk saya, jangan sampai kotor ya. Ucap Aira sebelum memberikan handuknya. Iya, cepat berikan, saya kedinginan, Balas Mondi dengan sedikit kesal. Aira memberikan handuk dan pakaian milik bapaknya kepada Mondi untuk dikenakan. Setelah beres, pria itu pun keluar dari kamar mandi. Sudah? Tanya Aira. Belum. Jawab Mondi kemudian pergi meninggalkan Aira begitu saja. Aira mengepalkan tangannya. Dasar menyebalkan. Cibir Aira kesal. Jangan marah, pertanyaanmu saja yang aneh. Jika saya belum selesai, tidak mungkin saya keluar. Ucap Mondi dengan jarak yang sudah lumayan jauh dari Aira. Aira menggertak giginya. Bagaimana mungkin ia jatuh cinta pada pria menyebalkan seperti Mondi itu? Aira membuka matanya ketika tubuhnya mendapatkan guncangan. Ia terkejut ketika ibunya sedang melotot ke arahnya dengan decakan sebal. Bangun, kamu menikah hari ini. Ucap ibu Aira dengan ketus. Mata Aira langsung membulat sempurna. Ia bangkit dan mengubah posisinya menjadi duduk. Menikah, apa maksud ibu? Tanya Aira bingung. Ibu Aira kesal. Kamu jangan pura-pura amnesia, Kemarin Nak Mondi sudah memberi kami uang. Artinya kamu harus menikah dengannya sekarang. Jawab ibu Aira sewot. Aira menggeleng, ia tidak mungkin menyeret Mondi masuk ke dalam sebuah masalah. Sudah cukup ia merepotkan pria itu dengan uang pemberiannya yang tidak sedikit. Lagi pula Mondi tidak akan mungkin mau untuk menikah dengannya. Tidak mungkin, enggak, Bu, Om Mondi pasti akan menolak menikah denganku. Ibu jangan terus merepotkannya, kata Aira menolak. Enggak mau gimana sih? Nak Mondi sekarang sedang bersiap-siap untuk pakai baju pengantinnya. Sahut ibu Aira, cepat bangun, Prias sudah datang.
Tambah Ibu Aira kemudian pergi meninggalkan Aira begitu saja. Aira mematung di tempatnya, Mondi bersiap-siap untuk memakai baju pengantin. Nggak mungkin, Om Mondi nggak mungkin mau menikah denganku. Gumam Aira pelan. Aira beranjak dari tempat duduk. Ia hendak keluar dari kamar, tetapi ibunya yang masuk duluan bersama perias langsung melarang. Mau kemana kamu, hah? Ucap Ibu Aira penuh penekanan. Aku mau bicara sama Om Mondi, kita nggak bisa paksa dia untuk menikahiku. Jawab Aira dengan terburu-buru. Ibu Aira mencekal tangan gadis itu lalu membawanya masuk ke dalam kamar. Di luar sudah cukup ramai orang yang membantu, dan Aira mau keluar. Cukup, duduk dan kamu akan dirias. Kamu itu harus menikah dengan Mondi. Sebab ibu nggak mau kehilangan uang banyak itu. Ucap Ibu Aira yang hanya memikirkan diri sendiri saja. Bu, tapi... Ucapan Aira terhenti karena Ayu datang. Nggak usah berisik, kau hanya perlu duduk dan dirias. Jika saja bisa, lebih baik aku yang menikah dengan Kang Mondi. Ketus Ayu yang masih belum terima bahwa Aira akan menikah dengan pria tampan. Aira tidak membalas, ia duduk dengan pasrah. Dan langsung di make up oleh perias kampung yang skillnya tidak bisa dianggap remeh. Aira bahkan tidak mandi, ia langsung dirias dan dipakaikan baju pengantin adat Sunda. Aira benar-benar tidak tahu ada apa ini. Kenapa Mondi tiba-tiba mau menikahinya? Padahal semalam jelas sekali ia sudah mengatakan pada pria itu, Om nggak usah nikahin aku. Aku akan mengabdi seumur hidup sama Om sebagai pelayan, untuk menggantikan uang ratusan juta itu. Begitulah yang Aira ucapkan semalam. Om Mondi pasti dipaksa melakukan ini semua. Aku tahu dia nggak akan pernah mau menikah denganku. Dia tidak menyukai gadis ceroboh sepertiku. Batin Aira seraya menatap pantulan dirinya di cermin. Saat ini Aira sudah selesai di make up dan memakai gaun pengantin. Hanya tinggal rambutnya saja ditata dan dipakaikan siger. Bu, penghulunya sudah datang. Ucap Bapak Aira dari luar kamar gadis itu. Ibu Aira dan Ayu pun segera keluar, meninggalkan Aira begitu saja. Teh, udah selesai belum? Tanya Aira pada si perias. Belum, Teh, sebentar lagi, kenapa emang? Tanya perias itu balik. Aira menggeleng, ia hanya ingin keluar dari kamar dan bicara pada Mondi. Aira ingin pria itu kabur saja langsung bersamanya tanpa harus menikah dulu. Aira sudah selesai dirias, memakai baju pengantin dan memakai siger. Ia hanya tinggal keluar dari kamar setelah ijab kabul dilakukan. Saya terima nikah dan kawinnya, Aira Liviana dengan mas kawin tersebut tunai. Sah, Aira membuka mulut antara terkejut dan terharu. Ketika mendengar suara Mondi yang mengucap ijab kabul dengan menyebut namanya. Aira meneteskan air matanya. Entah bagaimana bisa pernikahan ini terjadi, padahal semalam ia dan Mondi sudah bicara. Tapi yang jelas, kini Aira adalah istri sah Mondi. Aku menikah dengan pria yang aku cintai tapi tidak mencintaiku. Gumam Aira lirih. Tidak lama kemudian, Ayu dan Ibu Aira datang. Mereka langsung mengajak Aira untuk keluar dari kamar. Males banget kalau bukan Kang Mondi yang nyuruh.
Rasanya aku pengen dorong kamu tahu nggak? Bisik Ayu kesal. Aira tidak membalas ucapan kakaknya. Ia hanya terus menundukkan kepalanya tanpa berani melihat siapapun di sana termasuk Mondi. Saat sudah semakin dekat, Aira bisa melihat perut sampai ke kaki pria yang sedang duduk itu. Aira didudukkan di sebelah Mondi. Ia masih terus menunduk, tanpa berniat untuk mengangkat wajahnya. Kalian sudah sah sebagai pasangan suami istri. Mempelai pria silakan pasang cincin di jari manis istrinya, lalu mencium keningnya. Tutur bapak penghulunya, Mondi memasangkan cincin sederhana. Yang ia buat dari ranting dan sedikit diberi hiasan bunga. Sederhana, memang, tapi Mondi membuatnya sendiri. Mondi tidak mau memasangkan cincin di jari Aira, dengan cincin yang Toro siapkan sebelumnya. Mondi akan memberikan cincin spesial saat mereka sampai di Jakarta nanti. Aira pun mencium punggung tangan Mondi. Dan saat itulah ia baru berani untuk mengangkat wajahnya. Ya Tuhan, tampan sekali. Batin Aira setelah melihat penampilan wajah Mondi, suaminya. Mondi mendekatkan wajahnya. Ia lalu mencium kening istrinya dengan penuh kehangatan. Aira memejamkan matanya. Ini untuk pertama kalinya bibir Mondi yang biasa bicara galak menciumnya. Setelah selesai ijab kabul, Aira dan Mondi pun menyelami tangan kedua orang tua mempelai wanita. Jangan merepotkan orang lain, Ai. Ucap Ibu Aira dengan ketus. Ingat, kamu itu dibeli oleh Kang Mondi. Mengabdilah padanya seperti seorang pelayan. Tambah Ayu dengan kejam. Hati Aira sakit mendengar bahwa Mondi sudah membelinya. Ia lalu melirik ke arah pria itu yang hanya diam dan tidak memberikan reaksi apapun. Ya, Ai, Om Mondi pasti membeli kamu sebagai seorang pelayan seumur hidup. Dia hanya tidak ingin kamu pergi setelah memberikan banyak uang. Makanya dia menikahimu. Batin Aira bicara pada dirinya sendiri. Ingat ya, Ai. Bapak tidak mau jika anak Mondi sampai protes dan meminta uangnya kembali. Jadi bersikap baiklah di sana, kata Bapak Aira semakin kejam. Aira hanya bisa mengangguk dengan kepala tertunduk. Ia tidak mau jika keluarganya melihat air matanya yang sudah hampir menetes. Aira sudah seperti barang yang dijual kepada Mondi. Rasa sakit Aira bertambah saat Mondi tidak bereaksi apa-apa. Pria itu hanya diam saja ketika seluruh keluarganya bicara bahwa ia telah dibeli. Diamnya Mondi seakan membenarkan kata-kata keluarganya. Ia hanya sebuah barang yang Mondi beli seharga ratusan juta. Dan akan digunakan seumur hidupnya. Om gak usah nikahin aku. Aku akan mengabdi seumur hidup sama Om sebagai pelayan. Untuk menggantikan uang ratusan juta itu. Usai mendengar ucapan itu dari mulut Aira, Mondi pun langsung masuk ke dalam kamar tamu yang disediakan untuknya. Mondi pergi tanpa bicara apapun kepada Aira. Ia tersinggung mendengar permintaan gadis itu. Yang enggan untuk menikah dengannya dan memilih menjadi pelayan. Mondi menggeleng, ia tidak akan membiarkan Aira hanya sebagai pelayan. Ia tidak mau gadis itu nantinya pergi darinya jika dirasa sudah cukup membayar. Enggak, Ai, kamu nggak perlu mengganti uang itu. Aku mencintaimu,
dan kamu harus menjadi milikku. Ucap Mondi dengan menggebu-gebu. Mondi bicara dalam hati dengan begitu mudah. Namun saat di depan Aira ia merasa sangat sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Gengsi membuat Mondi terlihat seperti pria yang tidak pernah menyukai Aira. Padahal di balik sikap dingin dan galaknya, ada cinta untuk Aira seorang. Tengah malam, Mondi keluar dari kamarnya. Ia berharap Aira sudah tidur, dan dirinya bisa pergi ke kamar orang tua gadis itu. Mondi mengetuk pintu kamar ibu dan bapak Aira. Dan ternyata mereka berdua belum tidur. Keduanya sedang asik bicara soal uang yang Mondi berikan. "Nak Mondi, belum tidur. Apa butuh sesuatu? Mau ibu bangunkan Aira?" Tanya ibu Aira bertubi-tubi. Mondi memasang wajah datar. "Jangan ganggu tidur Aira," kata Mondi tegas. Bapak dan ibu Aira saling pandang. "Lalu ada apa nak Mondi datang malam-malam?" Tanya bapak Aira. "Besok saya mau menikah dengan Aira. Jika kalian tidak bisa membuat saya menikahi Aira, maka kembalikan semua uang saya." Jawab Mondi menjelaskan tujuannya. Kedua orang tua Aira terkejut. Pasalnya mereka mendengar pembicaraan Aira dan Mondi tadi di teras. Mereka jelas mendengar bahwa Aira tidak mau menikah. "Tapi, nak, bukankah Aira tidak mau?" tanya ibu Aira. "Ya, tapi saya tetap mau menikah dengannya. Saya mau dia menjadi milik saya, karena saya mencintainya." Jawab Mondi dengan sungguh-sungguh. Ibu dan bapak Aira tersentak. Mereka tidak menyangka Aira bisa dicintai oleh pria kaya seperti Mondi. "Kalian bisakan menikahkan saya dan Aira besok?" tanya Mondi mengulang pertanyaannya. "Bisa, kami akan siapkan semuanya," jawab keduanya kompak. Mondi manggut-manggut. Ia hendak pergi namun tidak jadi karena masih ada kalimat yang ia lupakan. "Jangan pernah berani mengatakan bahwa saya mencintai Aira. Saya tidak mau dia tahu dari orang lain." Ucap Mondi penuh penekanan. "Baik, tapi uang Anda tidak akan diambilkan saat kami menikahkan kalian." Tanya ibu Aira ragu-ragu. Mondi tersenyum remeh. Ia tidak tahu bahwa di kampung seperti ini ada orang yang sangat tergila-gila pada uang. Bahkan sampai merelakan putrinya. Tentu saja tidak, asal kalian juga tidak mengganggu hidupnya. Jawab Mondi yakin. "Ya sudah, besok kami akan menikahkan kalian." "Nak Mondi jangan khawatir dan istirahat saja," ucap bapak Aira dengan penuh senyuman. Mondi pun pergi, ia masuk ke dalam kamar tamu. Dan meninggalkan pasangan suami istri yang sama-sama gila uang. Namun Mondi cukup senang, ia akan menikahi gadis itu tanpa persetujuan dari Aira yang tadi sempat menolak. Dalam hati kecil Mondi, ia bertanya-tanya, apakah Aira tidak memiliki perasaan yang sama dengannya sampai tidak mau ia nikahi? Pertanyaan itu memutari kepala Mondi sepanjang malam sebelum akhirnya ia tertidur. Selesai acara ijab kabul, Mondi langsung mengajak Aira untuk ke Jakarta. Ia sudah tidak tahu akan semarah apa Tristan karena pergi terlalu lama.
Namun yang jelas ia senang karena membawa status baru. Status sebagai suami Aira. Gadis ceroboh dan menyebalkan namun malah berhasil merebut hatinya. Ai! Panggil Mondi tanpa menatap istrinya. Aira yang sedang melamun lantas menoleh, ia menatap wajah tampan Mondi. Iya, Om. Sahut Aira pelan. Kita cari makanan dulu ya, kita berdua belum makan apapun sejak pagi kan. Jawab Mondi seraya menoleh sebentar ke arah Aira. Aira hanya menganggukkan kepalanya singkat. Ia lalu kembali menatap jalanan dari kaca mobil. Tangan kanan Aira merabat tangan kirinya di mana tersemat cincin sederhana yang Mondi pasangkan saat ijab kabul tadi. Sejenak Aira merasa bahagia dengan statusnya yang baru, di mana ia merupakan istri Mondi yang sah. Namun di sisi lain, ia ingin kembali menangis. Jika ingat bahwa dirinya hanya dibeli oleh Mondi, bukan dinikahi atas dasar cinta. Aira memejamkan matanya sambil memegangi dadanya tanpa Mondi sadari. Aira lebih baik menjadi seorang pelayan seumur hidup daripada menjadi istri Mondi yang dinikahi bahkan atas dasar cinta, melainkan jual beli. Ya, di sini Aira salah paham. Ia tidak tahu bahwa Mondi mencintai dirinya. Ia tidak tahu bahwa Mondi memiliki perasaan yang sama sepertinya. Namun karena gengsi pria itu menjadi berat untuk mengatakannya. Setelah perjalanan berjam-jam, Mondi dan Aira pun sampai di Jakarta. Mereka pergi ke apartemen Mondi yang hanya memiliki satu kamar saja. Ai, kamu mandi saja duluan. Saya mau bicara dengan Tuan Tristan. Tutur Mondi pada istri kecilnya. Tapi di mana aku harus mandi dan tidur nanti? Tanya Aira. Di mana lagi? Tentu saja di kamar. Jawab Mondi lalu pergi keluar untuk menelpon Tristan. Aira menghela nafas. Ia pun membawa tas miliknya masuk ke dalam kamar Mondi. Kamar yang pernah ia masuki untuk sekedar mengantarkan pria itu sarapan. Aira mengambil pakaian rumahan miliknya. Lalu membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Saat mandi, Aira menangis sebentar. Namun itu tidak lama, Aira tidak mau dirinya putus asa, ini memang sudah jalannya. Ia harus membayar uang yang telah keluarganya ambil darinya. Selesai mandi, Aira pun keluar. Ia memakai daster, tapi mirip seperti dress yang panjangnya selutut dan pas membentuk tubuhnya. Aira juga sengaja membiarkan rambut panjangnya tergerai, sebab tidak ia keramas tadi. Sudah? Tanya Mondi yang baru saja masuk ke dalam kamar. Sudah, Om. Sekarang Om mandilah, aku akan siapkan bajunya. Tutur Aira lembut. Mondi mengalihkan pandangannya dari ponsel ke wajah Aira. Ia nyaris menjatuhkan ponselnya ke lantai. Tatkala menyadari ada yang berbeda dengan Aira. Apa karena status Aira adalah istrinya? Sehingga ia menilai bahwa Aira terlihat lebih cantik dari biasanya. Bahkan sangat cantik dan manis. Mondi menggeleng pelan. Ia melemparkan ponselnya ke ranjang lalu segera masuk ke dalam kamar mandi. Mondi tidak mau berlama-lama terhipnotis oleh kecantikan istri kecilnya. Benar-benar cantik dan manis. Bagaimana mungkin aku tidak jatuh hati padanya? Ucap Mondi di dalam kamar mandi seorang diri. Mondi tahu ungkapan kekaguman dan pernyataan cinta itu akan sia-sia.
Sebab Aira tidak mendengar, namun saat ini ia belum siap mengutarakan perasaannya. Mondi takut Aira tidak menyukainya, ia takut cintanya akan ditolak oleh gadis itu. Meski begitu, suatu hari Mondi janji akan mengutarakan semuanya. Ia akan menyatakan cintanya kepada Aira, istri kecilnya yang cantik. Terlihat di sebuah ruang tamu yang besar. Ada dua pasangan yang duduk di ruangan tersebut. Kedua wanita tampak saling melempar pandangan disertai senyuman. Akhirnya setelah cukup lama tidak bertemu, hari ini terbayar sudah. Aku akan mendukung apapun keputusan kakakku. Aku hanya berharap kau bisa membahagiakannya. Ucap Alea membuka suaranya. Sejak tadi Firda dan Fed menantikan jawaban ini. Mereka berdua yang berencana untuk menikah. Mau meminta izin dulu kepada Alea, selaku adik Firda. Terdengar tidak adil sama sekali. Sebab saat Alea menikah, ia dengan kurang ajar tidak memberitahu kakaknya. Tapi Firda, gadis itu sangat memikirkan keputusan adiknya. Kau sudah yakin kan dengan keputusanmu, Kak? Tanya Alea kepada Firda. Firda mengangguk. Iya, Lea, aku yakin. Keputusanku untuk menikah dengan Fed sudah bulat. Jawab Firda tersenyum manis. Fed senang mendengar ucapan Firda yang sudah siap untuk ia nikahi. Namun Fed sementara akan mengajak Firda menikah di KUA dulu. Ia akan mengadakan pesta besar setelah dirinya sembuh total. Fed tidak mau mempermalukan Firda dengan kondisinya sekarang. Ia mau Firda bahagia nanti bersama dirinya di atas pelaminan yang indah nan megah. Baiklah, kapan kalian akan menikah? Tanya Tristan pada pasangan itu. Besok, jawab Fed dengan penuh semangat. Alea yang sangat itu sedang minum langsung terbatuk. Mendengar jawaban dari calon kakak iparnya. Besok? Tanya Alea kaget. Alea beralih menatap kakaknya. Secepat itu. Tanya Alea lagi. Firda mengangguk. Fed ingin menikah di KUA dulu, setidaknya kami sah secara agama dan hukum. Jawab Firda, kau jangan takut, Alea. Aku akan membuatkan pesta pernikahan yang mewah untuk kakakmu. Tapi setelah aku sembuh. Tambah Fed menjelaskan. Alea mengusap-usap dadanya karena masih sesekali terbatuk-batuk. Aku rasa itu bukan ide yang buruk, kata Tristan mengeluarkan tanggapan. Alea menghela nafas, ia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sudah Alea bilangkan bahwa ia akan menerima apapun keputusan kakaknya. Baiklah, aku hanya bisa berdoa yang terbaik untuk kalian. Ujar Alea dengan tatapan yang tulus. Firda bangkit dari duduknya, membuat Alea ikut bangkit. Adik dan kakak itu lalu saling memeluk. Terima kasih sudah mendukung keputusanku. Ucap Firda dengan suara yang sedikit pelan. Bersambung.